berbagi info tentang cara melaporkan email saat kita beli handphone dari luar negeri. Untuk beli handphone dari luar negeri tidak semudah seperti dulu. Jadi sejak tahun 2020, pemerintah Indonesia memberlakukan lapor email saat kita membeli gadget atau handphone dari luar negeri. Pemerintah menghindari adanya peredaran handphone tanpa izin dan juga untuk mengurangi black market. Jadi sebelum ini orang bebas beli handphone di luar negeri berapapun dan kemudian handphone tersebut beredar di Indonesia. Maka pemberlakuan email ini setiap handphone yang masuk ke Indonesia akan dikenali. Hal ini sesuai dengan singkatan email itu sendiri, yaitu International Mobile Equipment Identification. Jadi, setiap ponsel yang dikeluarkan oleh GSM akan dikenali identifikasinya. Email sendiri terdiri dari 15 angka yang fungsinya untuk mengecek keberadaan HP, manufakturnya, keaslian, dan HP Anda ada di mana bila HP Anda mungkin tiba-tiba hilang atau tidak ada dalam genggaman Anda. Kita bisa mengecek nomor email kita dengan menekan bintang pagar 06 pagar. Nah, di situ akan tertera nomor email kita dan juga beserta barcode-nya. Sebenarnya waktu bepergian ke Eropa pada bulan Mei Juni 2022 kemarin, saya sama sekali tidak ada rencana untuk mengganti handphone saya di dalam maupun di luar negeri. Saya berusaha untuk memberdayakan iPhone 6 saya dan di sana saya berusaha untuk membuat video serta foto-foto hanya dari iPhone 6 tersebut. Tapi entah karena masalah kapasitasnya, baterai atau iOS-nya yang tidak update, saya nyaris tidak bisa membuat foto-foto dan video-video baru lagi. Jadi saya harus berulang kali menghapus video-video dan foto-foto yang lama. Dan itu cukup memakan waktu saya selama di perjalanan. Bahkan waktu di Montserrat, saya nyaris benar-benar terlewat dengan patung Black Madonna yang menjadi ciri khas Montserrat dan merupakan ikon utama di sana hanya karena saya sibuk menghapus foto-foto dan mendelete video-video yang lalu-lalu. Puncaknya adalah begitu saya sampai di Swiss. Jadi kota-kota di Swiss itu sangat bagus dan saya kesulitan dan juga terhambat dalam membuat video-video dan foto-foto baru di sana. Akhirnya di kota tua Jenewa saya melihat ada toko iPhone. Saya coba hampiri dan melihat-lihat iPhone baru dan saya tertarik dengan satu seri iPhone SE yang terbaru yang harganya juga masih di bawah 10 juta dan cukup terjangkau pada waktu itu. Waktu beli iPhone SE pun saya juga tidak tahu caranya daftar email, saya hanya dengar-dengar harus daftar dulu ya. Jadi saya tidak familiar sama sekali, tapi saya tekadkan untuk tetap beli iPhone baru dan saya tanya apakah ini bisa bekerja dan dipakai di Indonesia. Kata petugas di sana sih bisa. Ya udah, akhirnya saya beranikan diri untuk beli iPhone SE yang waktu itu harganya sekitar 470 Swiss franc. Dan ternyata berita-berita bahwa kita harus daftar email ke bea cukai itu terbukti ketika saya sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi begitu saya mau mengaktifkan handphone baru saya kehilangan network dan tidak dapat sinyal. Akhirnya saya coba buka website email di bandara dengan googling dan berusaha mendaftar email secara online. Tapi karena satu dan lain hal, ternyata tidak mudah mendaftar online. Saya sempat cemas ya, karena ini artinya kalau saya tidak daftar, saya tidak bisa menggunakan handphone ini selama saya di Indonesia. Tiba-tiba di dekat bagasi klaim, saya melihat ada spanduk besar tulisan email. Dan di situ ada counter bea cukai yang melayani pendaftaran email. Langsung saya hubungi counter tersebut. Ternyata petugas mau membantu mendaftarkan secara online di counter tersebut. Oleh petugas, saya diminta untuk menunjukkan paspor, boarding pass, dan handphone yang baru saya beli. Nah, ternyata peraturan email ini sudah ada dan diatur oleh Menteri Keuangan nomor 203-PMK.04/2017. Jadi persyaratannya adalah
setiap warga negara Indonesia hanya boleh membawa maksimal 2 handphone saja ke Indonesia. Dan kedua handphone tersebut harus dilaporkan emailnya secara online atau datang ke Bea Cukai. Tapi bagi WNA yang membawa handphonenya ke Indonesia tidak perlu mendaftar email. Tapi ada syaratnya, mereka harus menggunakan SIM card negara asing tersebut atau SIM card negaranya. Jadi kalau menggunakan SIM card lokal, tentu tidak bisa digunakan karena harus daftar email dulu. Handphone yang kita beli akan kena pajak kalau harganya di atas 500 US dollar atau di atas 7.500.000 rupiah. Tapi kalau harganya di bawah itu tidak akan dikenakan pajak. Kebetulan handphone SE saya harganya masih di bawah 500 US dollar, jadi tidak kena pajak. Pajak yang dikenakan adalah 10% PPN ditambah 7,5% PPH dari harga barang. Tidak mudah membawa handphone dari luar negeri ke Indonesia, selain harus lapor email, juga harus bayar pajak bila di atas 500 US dollar. Demikian informasi yang saya bagikan kali ini sehubungan dengan pengalaman saya membeli handphone di luar negeri dan saat melapor email. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Silakan like, share, dan subscribe ya.